Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil nabiyina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina wa qurratina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna aslahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin ta'timu alaina ni'mataka wa afiyatika wa sitraka fid dunya wal akhirah walhamdulillah. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah SWT, mari kita terus berbahagia dan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada para sahabat, para tabi'in dan seluruh umat Islam yang selalu konsisten terhadap Islam. Kita lanjutkan kajian 4 mazhab kita terkait akidah, syariah dan ibadah. Bapak Ibu sekalian, berahmat Allah, saya pertama mohon maaf bulan kemarin yang bisa nanti pada berada di Malaysia. Dan pertemuan beberapa ulama seluruh Asia Pasifik. Saya diminta untuk hadir, sehingga tidak bisa hadir bersama Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu mazhab, apa itu perbedaan pendapat para ulama, kenapa terjadi ada 4 mazhab munculnya dan sebagainya, karakteristik 4 mazhab, mazhab Abu Hanifah seperti apa, mazhab Imam Malik seperti apa, mazhab Imam Syafi'i seperti apa, dan mazhab Imam Hanbali. Saya sudah jelaskan secara singkat ciri-cirinya. Lalu saya juga sudah menjelaskan kalau tidak salah tentang bagaimana bermazhab atau mazhab, bagaimana kita bermazhab menyikapi 4 mazhab, bahwa mereka yang disebut mujtahid, lalu alim, ya, kemudian thalibul ilmi, itu tidak boleh taklid. Ya, apakah boleh taklid? Semua orang boleh taklid, tidak. Jadi alim, mujtahid, ulama tarjih, mufti dan sebagainya tidak boleh ya taklid, mengikuti satu pendapat tanpa mengetahui dalil, itu namanya taklid. Sementara kita orang awam boleh taklid, bahkan hampir sepakat para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali, mewajibkan taklid kepada seluruh umat yang awam. Kenapa? Karena kalau tidak taklid bisa menyebabkan sesat, ya, karena tidak mampu memahami secara langsung Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sementara mazhab 4 ini adalah semacam orang yang membuat kuenya tinggal dimakan. Nah, kalau mujtahid, mufti, alim, ulama-ulama tarjih itu mereka bisa membuat adonan sendiri. Kalau mereka bisa bikin adonan, lalu berusaha bikin adonan sendiri, kita nggak jadi kue, ya, nanti jadi mainan itu adonan. Nah, begitulah orang awam.
As-Sunnah. Kalau mereka langsung mengambil hukum kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada ijma ulama, kepada qiyas dan seterusnya, dikhawatirkan mereka justru sesat, tidak jadi kuat, tidak jadi roti itu tepung dan sebagainya, tapi menjadi hal yang lain. Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama, sehingga kita orang awam baiknya mengikuti salah satu mazhab atau kita sebut dengan taklid. Ibu-ibu, bapak ibu sekalian rahmati Allah, hari ini kita sudah masuk pada inti materinya, yaitu materi fikih 4 mazhab. Karena materi yang disampaikan ke saya untuk mengkaji fikih 4 mazhab. Bapak ibu sekalian rahmati Allah, awal untuk pertama kali kita masuk kepada masalah ibadah. Masalah ibadah nanti, walaupun nanti saya akan membahas masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, dan yang lainnya. Tetapi kita karena masalah fikih itu khusus masalah syariah, saya gambarkan sedikit ya, karena kita tidak pakai fokus ini. Saya gambarkan sedikit. Ada namanya Islam, Islam. Islam ini ada 3 dimensinya. Islam ada 3 dimensi. Dimensi pertama itu namanya akidah. Ya, walaupun mungkin sudah pernah sampai. Dimensi Islam yang pertama itu namanya akidah. Apa itu akidah? Kita sudah pelajari. Insya Allah sudah ada materi yang menyampaikan akidah. Yang kedua, masalah syariah, dimensi syariah. Nah, yang paling luas itu dimensi syariah. Syariah ini terbagi lagi 3 bagian besar. Syariah. Yang pertama, syariah dalam bentuk al-ibadat, ibadah. Nah, ibadah ini juga terbagi lagi. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah, ada ibadah hukumnya wajib, ada sunnah muakkad, ada ghairu muakkad, ada ibadah makruh, ghairu makruh, dan seterusnya. Ibadat. Yang kedua dari syariah itu ada yang disebut dengan al-muamalat. Jadi ada ibadat, kedua al-muamalat. Muamalat ini juga besar, bagian banyak sekali. Kehidupan kita itu sehari-hari itu hampir semua di muamalat itu. Nah, di antara bagian muamalat ada namanya al-munakahat, masalah nikah, muamalat. Ya, yang kedua ada yang namanya nikah, cerai, talak dan sebagainya, muamalah. Yang kedua ada yang namanya al-wirasah, waris mewaris. Orang sudah meninggal bagaimana, hukumnya seperti apa. Yang ketiga ada namanya al-buyu, jual beli ekonomi, masalah itu, bisnis dan sebagainya, riba, masalah muamalah. Ya, perbankan, syariah dan sebagainya, masalah muamalah. Dengan kitab al-buyu. Nah, yang keempat ada namanya masalah selain yang keempat itu. Ada namanya tentang pendidikan, tentang komunikasi, tentang politik. Ini semua muamalah. Ya. Ini politik, ekonomi, pendidikan masuk di muamalah. Ini banyak sekali orang Islam. Lalu kemudian yang ketiga dari syariah itu ada namanya al-ahkam wal qadaya. Ya. Awal tasyri' wal qadaya. Hukum-hukum tasyri'. Potong tangan itu seperti apa? Itu namanya
syariah. Ya, begitu. Potong tangan, apakah orang minum khamar hukumnya seperti apa? Ya, orang berzina hukumnya apa? Itu bagian dari kajian syariah. Nah, kita akan mengkaji syariah yang luas, sangat luas. Makanya ini kitab ini ada 13 jilid segede ini. Ini yang paling kecil. Yang paling kecil 844 halaman kali 3. Jadi ribuan halaman Bapak sekalian mengkaji masalah syariah. Itu pun belum selesai. Syariah luas sekali agamanya. Nah, yang kita akan kaji hari ini masalah syariah bidang ibadah. Masalah ibadah. Ya. Karena ini kajian pertama syariah itu ibadah. Ibadah Bapak Ibu dalam Islam ada yang mahdhur, ada yang ghairu mahdhur. Yang mahdhur itu adalah ibadah-ibadah. Apa itu mahdhur? Al-ibadah al-mahdhiyah adalah ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah jenisnya, bentuknya, hukumnya, dan tata caranya. Sudah ditentukan oleh syarak, ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ada di dalam rukun Islam. Setelah syahadat, apa itu? Sholat, puasa, zakat, haji, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sholat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang sunnah, pembelian ba'diyah, sunat wudu, sunat tahajud, witir dan seterusnya. Jadi baik wajib maupun sunnah. Itu disebut ibadah mahdhur. Gak boleh kita nama-nama yang mahdhur itu. Gak boleh kita beristihad dalam ibadah mahdhur. Kayaknya zuhur, pembelian zuhur itu 6 rakaat. Karena jauh antara zuhur dan asar. Gak boleh nama-nama. Kalau Nabi boleh bilang 2 rakaat, 2 rakaat gak boleh itu. Bapak Ibu, jadi ibadah namanya sholat itu ada 4 ibadah mahdhur ya. Sholat, puasa, zakat. Yang puasa ada wajib sunnahnya. Ada yang sholat ada wajib sunnahnya. Ada puasa ada wajib sunnah. Puasa itu yang wajib hanya 2. Ada yang mengatakan 3 saja, yaitu puasa Ramadan, puasa Nazar, dan puasa Qadha. Kalau puasa itu wajib. Yang lainnya itu sunnah semua. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Arafah, dan seterusnya. Tarawih dan sebagainya. Makanya ibadah itu ternyata banyakkan sunnahnya daripada wajib. Kenapa? Ini juga kasih sayang Allah. Coba kalau banyakkan wajibnya daripada sunnahnya, nggak bisa kita kerja. Ada waktu untuk kerja. Begitu juga zakat. Yang wajib itu zakat hanya 2 saja, zakat mal dan zakat fitrah. Selain itu sedekah, infak, terus sunnah. Begitu juga haji sekali setahun. Selain itu umroh, sunnah. Bagi miskin dirahmati Allah. Ini namanya ibadah mahdhur. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kita bahas hari ini belum membahas masalah ibadah 4 ini. Ya, ada yang disebut dengan ibadah 4 ini tidak diterima oleh sekalian. Tidak akan diterima. Kita masuk dulu di syarat-syarat ibadah 4 ini. Diterima apa enggak? Ibadah 4 itu tidak diterima kalau tidak ada yang namanya an-niyah. Apa? Niyah. Ini yang akan kita bahas hari ini. Niat menurut mazhab 4. Ternyata banyak
banyak yang belum paham masalah niat. Sebagai sekalian dia pikir niat itu biasa-biasa saja. Ternyata niat ini menentukan diterima atau ditolak ibadah seseorang. Hukum niyati inda jumhuril fuqaha. Hukum niat menurut jumhur mayoritas ulama. Jadi empat mazhab. Selain mazhab Abu Hanifah, jadi tiga mazhab berarti Maliki, Syafi'i, Hambali, mengatakan bahwa hukum niat itu adalah wajib. Jumhur ulama, jadi kalau mayoritas dari empat itu tiga, hanya satu yang bilang enggak wajib. Jumhur fuqaha mengatakan niat itu wajib. Kalau ditinggal maksudnya berdosa, tidak akan diterima. Kenapa Abu Hanifah mengatakan tidak wajib? Mazhab Abu Hanifah mengatakan anna niyata tusannu fil wudu'i wal ghusli wa ghayruhuma min masail as-salat li tahsil as-salat. Ia syartul lisihhat as-salat. Menurut Abu Hanifah, maksud kami dalam mazhab Abu Hanifah ini sunnah, yaitu dalam masalah wudu dan mandi. Dalam masalah bersuci itu yang sunnah. Tapi kalau dalam masalah ibadah wajib. Jadi hampir sepakat ulama bahwa niat itu wajib. Kama qala al-Malikiyyah wal Hanabilah, وسيأتي مزيد ذلك في بحث النية في العبادة. أن العلماء اتفقوا على النية واجبة في الصلاة. Adapun dalam sholat, puasa, zakat, haji harus niat, itu ijma ulama sepakat. Tidak ada perbedaan. Jadi kalau ada yang sholat tanpa niat, masa ada mazhabnya beda? Ini nggak ngerti. Nggak ada mazhab yang bilang sholat itu tanpa niat. Ya, harus niat. Nanti kita akan jelaskan niatnya itu kapan ketika sholat. Namanya mawaqitun niyyah. Waktu menetapkan niat. Kenapa niat ini wajib bagi syariat? Menentukan semua ibadah. Padahal dia bukan ibadah itu sendiri. Tidak termasuk empat itu niat. Tapi dia wajib. Karena dia syarat dari ibadah. Syarat. Namanya syarat apa sekalian? Ya, kita kalau tidak memiliki syarat untuk sholat, nggak bisa sholat. Tidak wajib sholat. Di antara syarat sholat itu adalah balik Muslim. Kalau orang kafir tak boleh sholat. Itu hanya syarat. Syarat sholat. Jadi bukan hanya sekedar wajib, syarat. Kalau enggak tercapai nggak boleh. Nah niat itu. Kalau nggak ada niat ya, nggak ada sholat, nggak ada gunanya sholat. Berdasarkan apa dalilnya itu kok bisa begitu, Ustaz? Itu menurut Al-Quran dan As-Sunnah, bukan menurut para ulama. Cuma ulama memfatwakan, menyepakatinya. Ayatnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Dan kalian tidak diperintahkan, mereka umat Islam tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Ikhlas ini maksudnya niatnya bersih. Ayatnya itu Ustaz. Karena ayat-ayat yang lain, hadisnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu harus dengan niat. Posisi niat ini kayak wudu begitu. Kita kalau mau sholat tanpa wudu boleh nggak? Wudu
itu sendiri tidak termasuk ibadah mahdoh yang 4 yang kita sebut tadi. Tapi tanpa dia nggak bisa kita sholat. Masa sholat tanpa wudu nggak bisa. Nah, begitulah masalah niatnya. Nah, pembahasan tadi Bapak sekalian, ini karena waktunya kita akan ringkas sedikit. Al-qawaid syar'iyyah al-kulliyah. Jadi dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dalil secara kaidah hukum yang ditetapkan oleh para ulama, ada beberapa dalil. La thawaba illa binti. Para ulama menetapkan kaidah tidak ada pahala tanpa niat. Jadi kita itu tidak dapat pahala apa-apa dalam ibadah kita tanpa niat. Yang kedua, al-umuru bimaqsadiha. Kenapa kita harus niat? Karena semua perintah Allah itu, semua ibadah itu punya maksud tujuan. Maka ketika beribadah harus harus ditetapkan tujuan kita ngapain ketika beribadah. Yang ketiga, al-ibratu fil uqul bil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Niat itu yang diambil dari ibadah itu adalah akadnya dan maksudnya. Maksud kita beribadah. Jadi kita cuma gerak-gerak itu tanpa isi, tanpa batinnya itu nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Jadi harus ada niat, harus ada batin kita yang menyertai ibadah kita. Kapan niat itu diucapkan bagus sekali? Kalau kita sholat misalnya, kapan? Kalau kita zakat, kapan niat itu diucapkan? Ditempatkan. Apakah ketika kita sholat waktu wudu niatnya? Atau jauh dari rumah? Kan ada alasan. Saya mau langsung sholat Allahu Akbar. Loh kok cepat banget? Karena saya dari rumah udah niat. Ini nggak ngaji nih Pak. Ketika saya masuk masjid, saya sudah niat sholat. Kelihatannya benar, tapi salah menurut mazhab Pak. Menurut ulama salah. Yang tidak boleh kita seenaknya itu sesuai akal kita. Kan yang penting niat kita dari rumah. Kan ada begitu ya. Ketika dia sholat, Allahu Akbar, kok orang enggak niat langsung. Ada juga yang berat banget niat usul berapa kali. Ulang-ulang. Nah, yang benarnya itu gimana? Mahal niyah bittifaqil fuqaha'i wa fi kulli mawdi'in al-qalbu wujuban wa la takfi bil lisani qat'an. Yang pertama, para ulama menulis kitab ini. Yang pertama, tempat. Nanti kita akan bahas waktunya tadi. Tempat niat itu aslinya di hati. Sepakat ulama, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, semua sepakat bahwa niat itu di hati, bukan di mulut, bukan di lisan. Ya, wujuban wajib ada di hati. Wala takfi bil lisan qat'an, tidak cukup hanya dilafazkan dengan hati, dengan lidah. Walaupun dia usul 100 kali, tapi tidak masuk ke hatinya, tidak sah, tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena niat itu harus di hati. Kenapa? Kalau qasdu, tujuan kita itu ada di hati, keyakinan dan sebagainya itu ada di hati. Yang penting saya sudah baca usul, dia belum tentu. Kenapa? Karena usul itu namanya talaffuz, lafaz saja. Sementara aslinya niat itu di hati. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan wala yustaratu talaffuz, tidak disyaratkan lafaz. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak harus usul.
kecuali orang tertentu yang kalau dia tidak ucapkan tidak masuk ke hati. Itu sekalian. Kita sama istri kita, Pak. Istri kita cinta apa? Tidak perlu diucapkan tiap hari. Aku cinta kamu. Tidak perlu dengan lidah, dengan hati. Tapi sekalian ya, ibu. Kalau ada suami kita tiap hari cinta, jangan cuma beri lidah saja. Ya, cinta itu di hati. Begitu juga niat itu di hati, bukan di mulut. Lakin yusanu 'inda al-jumhur ghair al-malikiyyah at-talaffuz biha, tetapi sunnah mengucapkan niat dengan lidah itu menurut jumhur. Jadi kalau ada orang baca usul jangan disalahkan, Pak, itu jumhur. Mayoritas ulama mazhab ya, mensunahkan melafazkan usul. Allah, baik sir maupun jahat. Tetapi lebih sebelum talafuz harus dengan hati. Kalau ada orang baca usul jangan disalahkan, itu jumhur. Ulama selain Maliki, tidak talafuz, nggak sunnah. Ghairul Maliki. Kenapa? Limusa'adatil qalbi ala istihdariha, untuk membantu hati menguatkan niat. Yang dilafazkan itu sekedar untuk menguatkan hati dalam menetapkan niat itu dalam hati kita. Makanya kalau kita lafaznya itu cukup, hanya kita yang dengar lafaznya, cukup. Penting. Ini pembahasannya juga panjang. Bagaimana kalau berbeda antara lisan dengan hati dan sebagainya? Apakah lebih duluan hati apa lisan dulu? Ya. Annahu law ikhtalafa al-lisan wal qalbu fal-ibratu bima fil qalbi. Misalnya di hatinya sholat zuhur, lidahnya salah ucap maghrib. Kan ada begitu. Saya pernah dengar jamaah itu sholat di samping saya. Ini sholat, kita sholat isya, ya pakai maghrib. Nah kalau ada terjadi kesalahan, ya udah sholat. Gimana sholatnya tadi? Jadi apa enggak? Ya, kata para ulama, kalau terjadi perbedaan antara hati dengan lisan, fal-ibratu bima fil qalbi, yang diambil apa yang dalam hati, yang diterima oleh Allah apa yang dalam hati, bukan lisan. Lalu kemudian insabaq lisanuhu ila lafzil yamin billahi ta'ala bila qasd fala tanqadu tanqalibu ila al-jumhur wa al-hanafiyyah. Kalau dia salah ucap lisannya, ya, salah ucap lisannya, memang jumhur mengatakan tidak terjadi niat kalau tidak masuk ke hatinya. Nah berikutnya waktu niat, dan itu tempat niat itu di hati. Lisan itu sunnah. Menurut jumhur. Ini kadang kita kalau nggak ngerti ini saling nyalahin Bapak Ibu. Nah, tapi dengan membahas ini kita nggak boleh lagi saling nyalahin. Ternyata orang baca-baca usul di fakta itu ada dalilnya jumhur ulama. Kalau yang nggak baca ada dalilnya juga karena niat itu di hati, sehingga kita bisa maklum. Ya, tidak perlu nyalahin orang. Karena talafuz itu boleh terdengar, boleh tidak, bisa sir, bisa jahat. Tapi para ulama mengutamakan sir agar supaya orang lain tidak terganggu. Sampai kita, ya usulnya itu di dalam hati dan
dia hanya dengar sendiri sir. Yang lain usul kencang, nggak jadi ini Pak. Apa sih? Ya, bagus yang terlalu. Apa kita sir maksudnya kalau kita sir. Jadi kita harus an-niyah itu awal zaman niat. Kapan waktu niat itu dicoba? Apakah sebelum takbir ihram? Saya dalam sholat ya. Apakah setelah takbir ihram? Atau ketika takbir ihram? Ini juga masalah. Banyak orang yang paham Bapak Ibu sekalian. Ya siap begini, usul jadi berarti sebelum takbir ihram. Apakah ini benar? Kita lihat. Al-aslu anna waqt niyati awal ibadah al-badaniyah. Kalau ibadah badaniyah itu ibadah yang membutuhkan gerakan, namanya ibadah badaniyah. Apa itu? Sholat, zakat, haji. Ini ibadah badaniyah. Termasuk juga puasa sebenarnya. Kapan ibadah badaniyah ini niatnya dilakukan? Nah, di antara ibadah badaniyah itu pertama adalah wudu. Ketika kita berwudu, mahalluha inda ghaslil wajhi. Kalau wudu niatnya itu ketika membasuh wajah. Ya, kenapa? Hitungan wudu yang pertama itu cuci tangan, kumur-kumur, istinsar waktu masukkan hidung, atau ketika membasuh muka. Kalau Quran hadis itu ketika membasuh muka, rukun wudu itu yang pertama adalah membasuh niat, setelah niat baru masuk wajah. Pencuci tangan, kumur kan, tapi apa itu? Wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau mendirikan sholat, maka berwudulah dan basuhlah muka kalian. Jadi dimulainya dari muka, wudu itu Pak, bukan dari tangan. Loh, kenapa itu di tangan selama ini sunnah? Di tangan sunnah. Jadi kalau ada orang berwudu, Bapak Ibu sekalian, langsung muka sah. Oh ini dia langsung muka sih, nggak berkumur, nggak ada masuk hidung. Ya. Dalam mazhab Maliki misalnya, kalau Hanafiyah walisan ataupun fi awal sunan indah ghusl yadayn. Adapun menurut mazhab Abu Hanifah, ini terjadi perbedaan pendapat apa ketika membasuh wajah atau ketika mencuci tangan. Dalam mazhab Abu Hanifah, wa yusannu an takuna fi awal sunan inda ghusl yadayn, inda ghusl yadayn. Menurut mazhab Abu Hanifah, berbeda dengan mazhab lain. Disunahkan badannya itu ketika mencuci wajah, mencuci tangan. Jadi kalau ada yang di tangan, niatnya di tangan, boleh. Ada mazhab, ada pendapat Abu Hanifah. Alasannya untuk apa? Karena niat itu menentukan pahala sesuatu, diterima atau tidak. Maka kalau bisa lewat dari tangan, dari membasuh tangan, pahalanya sudah jalan. Itu perlu dalil namanya. Kalau niatnya ketika membasuh wajah, nanti cuci tangannya nggak dapat pahala, kumur-kumurnya nggak dapat pahala. Kenapa? Karena belum niat. Itu mazhab Abu. Maka baik
cuci tangan. Wa qala al-Maliki mahalluha al-wajh. Adapun Maliki tempatnya itu adalah ketika membasuh wajah. Wa qala al-Hanabilah, adapun mazhab Hambali waktunya inda awal wajib wa hiya at-tasmiyatu fil wudu. Menurut Abu Hanifah, mazhab Hambali, waktu niat adalah ketika memulai yang wajib. Bukan syarat, tetapi yang wajib wudu. Menurut mazhab Abu Hanifah, Hambali, wajib wudu itu pertama baca bismillah. Wajibnya wudu itu ketika membaca bismillah baru punya. Jadi oleh karena menurut mazhab ini, niat itu ketika baca basmalah, bukan wajah atau tangan. والمعتاد عند المالكية خلافا لابن رشد أنه لا تجزئ التفريق النية عن الأعضاء بأن يخص على عضو بنية من غير قصد معنى الوضوء. Adapun Malikiyah termasuk Syafi'iyah di sini adalah ar-rajih annahu syartul Hanafi wal Hanabilah takuna lil hadath min al-wudu' ala as-sa'id at-turab. Menurut dua mazhab ini, yaitu ketika membasuh tangan, membasuh wajah. Wa ujab al-jumhur an yadri al-muslim ka-wudu' lil hadis as-saqit. Wudu ini wajib bagi sekalian, kalian sendiri juga. Itu waktu mengucapkan ketika wudu. Adapun waktu membaca niat ketika ibadah sholat. ونية الصلاة تكون عند تكبيرة الإحرام. Asalnya niat itu ketika sholat adalah ketika takbiratul ihram. Jadi bukan dari rumah Bapak Ibu sekalian, bukan sebelum takbir, tetapi menurut mayoritas ulama ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, sebenarnya Allah. Kalau ada orang panjang menyebut Allah, dia lagi masuk niat Allah. Begitu kan takbiratul ihram. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu mulainya sholat. Tadi disepakati niat itu dimulai kalau ibadah badannya dimulai dari gerakan pertama ibadah. Gerakan pertama kita sholat apa? Takbiratul Allah. Ambil lihat. Makanya niatnya jangan panjang-panjang. Nanti Allah Akbarnya awal Allah. Ini apa? Nanti kita akan bahas lafaz niat itu yang wajib loh. Ternyata lafaz niat yang wajib hanya dua saja atau tiga. Apa itu? Pertama, dia niat sholat apa? Maghrib apa? Subuh atau zuhur. Baru yang kedua, karena Allah, lillahi ta'ala. Itu namanya sumpah dalam niat, lillahi ta'ala. Dua itu aja. Ada yang mengatakan ditambah. Zuhurnya itu dengan rakaatnya itu 4 rakaat, 4 rakaat. Apakah harus? Ada yang mengatakan
dia makmum atau imam. Imaman, makmuman. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tempat-tempatnya harus disebut. Tempat-tempatnya harus disebut. Kalau mazhab lain cukup yang zuhur, asar, ilahnya. Sudah masuk. Jadi tidak perlu baca Allah. Dan kalau modelnya seperti ini, Bapak Ibu, berarti yang tidak sempat talaffuz. Makanya para ulama tadi sepakat, la yustaratu talaffuz, tidak harus dilafazkan. Kenapa? Ketika Allahu Akbar bareng dengan musolli tidak bisa. Jadi niyatus salat takuna 'inda takbiratul ihram. واشترط الحنفية اتصال النية بالصلاة بلا فصل أجنبي بين النية والتكبير. Disyaratkan oleh mazhab Hanafi, Abu Hanifah, bersambungnya niat dengan sholat. Gak boleh dipisah. Jadi misalnya niat dulu baru Allah Akbar. Allah Akbar. Dalam mazhab Hanafi gak boleh dipisah. Gak ada jeda. Harus ketika takbir. وأوجب على المالكية استحضار النية من تكبيرة الإحرام أو قبلها بزمن يسير. Tapi dalam mazhab Maliki diwajibkan, hukumnya wajib, menghadirkan niat dulu baru takbir. Niat dulu. Allahu Akbar. Jadi niat dulu. Dalam hati. Allah. Hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Sebagai contoh, setelah kiblat ada Allah Malik. Tetapi tidak boleh panjang. Yasir, zaman yasir. Pendek saja. Jangan sholat fardhu maghrib ada salawat mustaqbil qiblat ada makmuman lillahi ta'ala. Panjang banget. Yasir. Kenapa kalau bisa disebut keadaan makmuman mustaqbil qiblah? Allah sudah tahu ente menghadap qiblah. Allah sudah tahu Anda sebagai makmum atau imam. Tetapi menyebut zuhurnya itu harus sepakati semuanya, harus disebut sholatnya apa. Nah, sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang maghrib, ada yang isya. واشترط الشافعية اقتران النية بفعل الصلاة فإن تراخي عنه سمي عزما. Dalam mazhab Syafi'i disyaratkan niat itu berbarengan dengan perbuatan sholat. Kalau mazhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, yang niat dulu sebelum takbir itu Malikiyah. Adapun Hanafi, Syafi'i berbarengan antara niat dan takbir. Allah. Jadi kalau Anda usul itu panjang baru takbir itu Malikiyah. Tapi kebanyakan di Indonesia. Mereka Malikiyah atau Syafi'i. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i berbarengan. Ukturina atau iktirarun niyyah di sholat. Kalau dia ada jeda, itu disebut azam, bukan niat lagi. Azam, beda niat dan azam. Adapun mazhab Hambali, wal afdal muqaranatun niyyatu litakbir. Hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Yang paling afdal kata mazhab Hambali, niat itu berbarengan dengan takbir. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah saya selama ini begitu pakai dua mazhab ini, Syafi'i dan Hambali. Berbarengan. Allahu Akbar. Lebih enak, tidak ada godaannya. Tapi kalau usul itu belum kita salah, ini lama.
Ya, nggak apa-apa Pak, dipanjangin ada mat Allahu Akbar, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Mat Allahu Akbar. Ini sekalian kita ngaji ini kalau bisa kita praktekkan. Ini jumhur ya, karena Syafi'i Hambali seperti itu. Ya. Jumhur ya, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Barang antara niat dan kita ikut mazhab jumhur. Biasanya ulama sering mengikuti mazhab jumhur, mayoritas. Jangan yang minoritas. Kecuali dalam kondisi emergency, pakai minoritas. Itu cara kita dalam bermasalah itu. Pakai yang jumhur. Kenapa? Kata Nabi SAW, la tattabi'u ummati ala dhalalah. Mayoritas umatku itu tidak mungkin bersatu dalam kesesatan. Pasti benar kalau berpoin. Jadi kita rubah. Jadi ada usulul ulama baru takbir. Tapi kalau sudah ngaji seperti ini kita tahu. Allah. Tentunya. Itu yang pertama. Dan lebih mudah. Ya. Dulu waktu saya di pesantren saya punya tulang, soleh, foto, maghrib, isra, sadat, dan umuman ibadah. Allahu Akbar. Kayaknya agak berat. Yang lebih ringan itu barang. Allah. Ya, karena apa? Penulis kita itu mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Membacakan ayat Al-Quran. Agama ini mudah, jangan dipersulit-sulit. Wal khulasa, kesimpulan dari 4 mazhab ini, yajib an takuna niyyatu muqaranatan bil takbir wa bil ihram. Lakin asy-Syafi'i awjabu an takuna niyyatu muqaranatan bil takbir. Jadi intinya adalah wajib niat itu ketika takbir wa bil ihram. Imam Syafi'i mewajibkan ketika membaca takbir itu sendiri. Allah, itu masuk Syafi'i. Kalau yang lain takbiratul ihram, beda takbiratul ihram, beda takbir. Takbiratul ihram Allah. Beda takbir Allah. Tapi kalau mazhab Syafi'i ketika takbirnya ini sendiri Allah. Nah, berikutnya Bapak sekalian, wakadzalika qala Syafi'i fil imamah. Dalam ketika menjadi imam juga begitu, bismillah. Dalam puasa juga begitu. Ya justru taqdimu niyyatu ala awwalil waqti li asli muraqabati. Puasa boleh menurut para ulama mendahulukan niat di awal waktu puasa. Mereka sambut. Kan kalau kita di Indonesia ini sebagian besar niatnya setelah tarawih lagi. Baca bareng-bareng nawaitu shaum Ramadan an ada fardhi dan Ramadan. Kan habis tarawih biasanya kalau musim-musim lain kalau di sini mungkin itu niatnya istirahat. Nah, bagaimana ini? As-shaum yajuz taqdimu niyyatu ala awwalil waqti. Boleh diniatkan ketika awal waktu. Kalau nawa ma'al fajri lam yasah fil asah min Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah kita berniat ketika fajar. Udah fajar baru niat. Ya. Wa fasala al-Hanafiyyah al-qawl wa ra'aw anna as-sawm in kana ala Ramadan jaza bi niyyati mutaqaddimati min ghurub asy-syams. Dalam mazhab Abu Hanifah boleh membaca niat itu setelah ghurub asy-syams, setelah
langsung niat boleh. Itu mazhab Abu Hanifah, bukan mazhab Syafi'i. Jadi kadang kita ini ikut Hanafi tapi ngaku Syafi'i. Jaza biniyati mutaqaddimati min ghurub asy-syams wa biniyati muqarrarati tulu'il fajri huwa al-asl. Ya, tetapi niat berbarengan dengan waktu sahur itu yang lebih utama. Ya, ketika kita sahur, bukan habis maghrib atau habis isya. Adapun al-hajj an-niyatu fihi sabiqatun ala ada'i manasik. Ini dari ihram. Adapun niat dalam haji itu ketika memakai ihram. Bukan dari rumah. Ya, niat dari rumah. Tidak perlu lagi niat ketika ihram. Pakai ihram. Ya, disepakati oleh para ulama niatnya itu ketika memakai ihram. Begitu juga umrah. Adapun zakat wa sadaqatul fitri yajuzu taqdimul niyyah fi iman ala daf'i ila al-fuqara qiyasan ala as-shaum. Zakat ini hampir sama dengan puasa. Boleh awal-awal dia niat. Enggak harus ketika sahur tadi. Atau enggak harus ketika jam 2 hari zakat. Boleh awal-awal. Ya, boleh. Lalu yang terakhir ini waktunya masih ada. Masih ada ya? 5 menit lagi. Kita persilakan barangkali menit ini untuk tanya jawab barangkali sekalian. Ada mungkin yang masih umum, yang masih agak sulit dipahami atau belum bisa dipraktekkan. Silakan ditanyakan Bapak Ibu tentang pandangan mazhab terkait niat dalam ibadah. Silakan, ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum syuruh? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada taklid dan taklid buta. Apa bedanya? Tadi taklid saya sudah jelaskan dari awal, Bapak sekalian, mengikuti pandangan ulama atau mazhab tanpa mengetahui dalilnya. Dia disebut dari taklid. Ada istilah taklid buta. Taklid buta itu mengikuti sesuatu secara buta, mungkin begitu Pak. Tidak kenal apa ini mazhab apa, yang penting saya ikutin saja. Jadi yang disebut taklid buta. Walaupun ada yang mengatakan taklid buta dengan taklid itu sama. Karena taklid itu bagus sekali. Cuma kita yang nambahin taklid buta itu. Istilah taklid buta itu tidak ada di dalam mazhab. Adanya taklid saja. Taklid itu ya tidak mengikuti pandangan mazhab tanpa harus memahami dalil yang digunakan, karena ketidakmampuan memahami dalil itu. Nah, itu sebenarnya buta juga sebetulnya, taklid buta. Ya, jadi istilah taklid buta itu hanya ditambah oleh orang Indonesia. Taklid buta. Tidak ada taklidul a'ma, dan taklid sementara yang boleh bertaklid tadi kita sudah sampaikan, tidak semua orang boleh bertaklid. Ya. Ulama tidak boleh bertaklid, tetapi orang awam boleh bertaklid. Itu barangkali masalah taklid.
perbedaan antara takbiratul ihram dan takbir. Takbiratul ihram adalah gerakan pertama dalam sholat, yaitu mengangkat tangan. Ya, nanti kita akan bahas ini perbedaan mazhab terkait angkat tangan. Apakah sahnya begini, mazhab. Nanti kita bahas, ini masih kita bahas. Takbiratul ihram itu adalah gerakan mengangkat tangan. Disertai dengan takbir. Allah. Diangkat tangan, baru kemudian takbir. Allah. Takbirnya itu sendiri takbirnya beda. Jadi Allahu Akbar itu takbir. Jadi beda takbiratul ihram dan takbir. Nah, sementara mazhab Syafi'i tadi ketika takbirnya, mazhab lain ketika takbiratul ihram. Jadi bedakan ya Bapak sekalian. Jadi berarti dia kalau mazhab Maliki misalnya, Hambali, Hanafi, nya dulu Allahu Akbar. Kalau Syafi'i sambil takbir Allahu Akbar. Nah, itu perbedaannya takbiratul ihram dan takbir. Yang kedua masalah pinjam riba. Yang namanya meminjam pasti riba. Meminjam dengan kewajiban mengembalikan setiap bulan atau setiap hari dengan tambahan tertentu atau bunga. Itu pasti. Jadi meminjam itu ada dua Bapak sekalian ya. Minjam dengan tambahan tertentu itu disebut riba. Meminjam tanpa tambahan. Jadi pinjam 100, kembali 100. Itu namanya qardul hasan dalam bank syariah. Orangnya disebut qardul hasan. Qard, meminjamkan dengan niat baik. Adapun yang pakai margin, itu namanya kalau dalam bank konvensional disebut kredit. Ya, dalam bank konvensional yang pakai margin, sekian persen bunganya sekian persen itu yang margin. Itu bank konvensional istilahnya margin. Kalau sudah istilahnya kredit margin, maka itu pasti riba. Ya, yang ada kreditnya, istilah kredit, maka itu pasti riba. Kenapa? Karena dia mensyaratkan mengembalikan piutangnya itu dengan bunga atau kredit atau tambahan tertentu dalam pinjaman itu setiap bulan. Lalu gimana dengan bank syariah? Itu bank konvensional. Adapun bank syariah, dia tidak meminjamkan, bahasa kita meminjamkan uang kepada seseorang dengan dia mengembalikan dalam bentuk cicilan. Itu dalam bank syariah disebut murabahah. Disebut murabahah. Murabahah ini Bapak Ibu sekalian bukan utang-utang. Seperti bank konvensional. Jadi Bapak Ibu harus bedakan antara kredit yang dalam bentuk bunga dalam bank konvensional dengan pembiayaan dalam bentuk murabahah dalam bank syariah. Walaupun cara kerjanya hampir sama, ya, itu namanya kalau bank konvensional kredit dengan bunga. Kalau bank syariah namanya murabahah, pembiayaan dalam bentuk murabahah. Pembiayaan bukan kredit. Jadi
istilahnya itu sudah beda Pak ya. Saya kebetulan pengawas bank saya. Jadi dibedakan antara kredit dengan pembiayaan. Kalau kredit itu sudah pasti riba bunga. Kalau di bank syariah namanya pembiayaan. Kenapa pembiayaan? Saya mau beli mobil seharga 200 juta. Saya nggak punya uang Pak. Saya datang ke bank konvensional. Bank saya Pak. Datang ke bank saya. Cara kerjanya masuk pembiayaan. Cara kerjanya di bank seperti apa? Saya bank. Saya berikan Bapak ini, saya akan tanya dia. Prosedurnya begitu. Bapak sudah punya mobil mau dibeli? Iya. Siapa yang punya mobil? Yang jual mobil siapa? Yang jual mobil perusahaan ini. Atau dealer. Saya belikan Bapak mobil itu di dealer itu. Dan Bapak bayar ke saya mobil itu. Jadi tidak jadi bayar ke saya karena saya sudah beli. Ya, Bapak pindah pembayarannya ke saya. Bapak cicil pembayaran itu setiap bulan sekali. Cara kerja murabah itu ya, sehingga ini yang disebut dengan jual beli murabah. Jadi jatuhnya jual beli, pembiayaan jatuhnya jual beli, bukan utang piutang yang berbunga seperti pembiayaan. Oh hampir sama, Pak Ustaz, hampir sama, tapi akadnya yang beda. Ya? Akadnya yang beda. Akad yang satu jual beli, yang satu akadnya riba, bunga. Makanya kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan yang namanya jual beli tadi dan mengharamkan. Itu perbedaan kalau boleh. Jadi jangan kita kalau karena nggak ngerti bank syariah, nggak ngerti bank konvensional, main samain aja, enggak sama aja bank syariah konvensional nggak sama Pak. Akadnya yang beda Pak. Ya, dan cara kerjanya juga awalnya beda. Pembayarannya setiap bulan sama. Ada listriknya juga sama, tetapi akadnya beda. Dan proses awalnya itu yang mau dikatakan dalam pembiayaan. Nah, oke, saya kalau ngutang itu bisa kalau pengusaha. Nah, cocok sekali kalau pengusaha itu mengambil pembiayaan di bank syariah. Karena jual beli bisnis cara. Jadi pembiayaan penting ya diketahui. Jangan main samain aja, ya bisa. Itu seluruh dunia sudah begitu pakai. Ya. Ada ustaz yang bilang, ada ustaz 1-2 orang. Enggak, itu sama aja. Nah, ustaznya nggak paham. Karena ini ada ilmunya, Pak. Namanya ilmu bank syariah. Saya mau belajar bank syariah itu bertahun-tahun, kalau saya ilmunya itu harus ada belajar. Bukan lihat betul saya paham, enggak. Ada pelajaran dan pelatihan. Itu yang dipakai oleh jumhur ulama sekarang. Bank syariah di mana-mana di seluruh dunia. Saudi, Mesir, Indonesia, sistem itu murabah. Dan murabah itu jumhur ulama sepakat dalam jumhur sepakat ulama. Boleh halal. Jadi kalau ada yang mengharamkan, berarti dia melawan pendapat ijma. Gitu. Apa menjawab? Ya. Kalau jual pembiayaan seperti itu tadi sudah diberikan aja kita berusaha butuh dana. Nah, di bank syariah saya coba menunjukkan, memang syarat-syaratnya agak susah. Kenapa? Saya beli. Jadi memang gampangnya di konvensional. Kita masuk ke bank syariah itu syaratnya agak lebih ribet.
ribetnya itu karena memang tadi jual beli, bukan memang bukan jual belinya, modal usaha, bukan model usaha ya, karena dia harus survei dulu usaha bapak dan seterusnya. Tapi bank lain itu begitu, ada agunan dan sebagainya. akunnya kita ke gaji. Gaji ya, berarti gimana? Bank konvensional kita gaji kita yang di situ. Nggak pakai gaji lagi, nggak pakai agunan. Ya kalau ke bank konvensional kan kita tidak menerima gaji dari banknya. Sementara kita di Oh, kalau bank syariah harus bank itu terima gaji, harus bank yang sama. di bank konvensional kita bisa jadi BNI kan mengajukan gaji kita di bank yang kita Nggak harus di bank itu. ya dari bank Langsung potong rekening dari situ, potong di dari bank yang sama. Kalau bank syariah boleh bank lain. kalau bank syariah kesulitannya itu karena kita tidak punya agunan ke situ. Harus pindah rekening ke bank. Nah, mungkin begitu hanya saja kalau beliau itu bank syariah maunya ada jaminan yang lain. Oh, nah, Ya itu masalah operasional saja sebenarnya, masalah teknis. Untuk namanya risk management. Risk management itu manajemen risiko. Jangan sampai orang ini tidak mampu membayar dan seterusnya. Saya kira setiap bank berbeda. Itu masalah teknis itu. Agunan dan sebagainya. Ya. Agunan itu jaminan bahwa jaminan barang yang dimiliki, aset yang dimiliki oleh yang mengutang sehingga dia bisa membayar disita dan seterusnya. Tapi kalau banknya sama itu bisa sampai semua bank begitu Pak. Bank syariah maupun bank konvensional juga begitu. Sehingga dia debit rekening langsung dari bank itu. Ya. Bahkan kalau dia nggak nabung di bank syariah mandiri misalnya, bapak minjem di situ, nggak dikasih. Yang begitu, agar supaya apa? Tujuannya memang bank syariah itu agar supaya semua orang Islam itu ke bank syariah. Pindah rekening dari konvensional ke bank syariah. Itu dakwahnya di bank syariah begitu. Jadi umat ini kalau bisa pindah ke bank syariah, ya sehingga semuanya syar'i terhindar dari bunga. Wallahu a'lam. Nah, waktunya cukup ya. Tapi sekalian, semoga ini ada manfaatnya dan kita diberikan ilmu, insya Allah dalam memahami masalah syariat dan ibadah kita, insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.